Dari situ aku mikir kayak, kayaknya pengen deh jadi duta FIS, tapi itu kayak sekedar angan-angan aja. Jadi ya udah aku ikut aja, kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak pun nggak apa-apa gitu. Harus cakap apa enggak mungkin jawaban aku. Halo Pipsian, selamat datang di Pipsiniar. Nah, episode perdana kali ini merupakan episode comeback kita setelah vakum selama 1,5 tahun ya. Di episode perdana kali ini kita akan membahas dunia pageant nih teman-teman. Nah, pageant dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai kontes kecantikan. Beberapa kontes kecantikan yang populer di dunia tuh diantaranya kayak Miss Universe sama Miss World. Nah, di tingkat nasional sama regional juga ada loh. Misalnya Miss Indonesia, Putri Indonesia, Abang None Jakarta, dan juga masih banyak lagi. Nah, tapi di zaman modern ini, seorang beauty pageant itu dituntut untuk gak hanya bermodalkan cantik doang loh. Malah di sejumlah ajang, cantik itu bukan lagi menjadi tolak ukur yang utama. Seorang beauty pageant harus memiliki kecerdasan serta kepedulian sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, banyak banget nih ajang beauty pageant yang mewajibkan para kontestannya untuk memiliki kecerdasan dan juga kepedulian sosial. Di antaranya yaitu adalah Duta FIS UNJ dan juga Duta Genre. Nah, ternyata teman-teman kita di prodi tercinta kita, yaitu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau PIPS, pernah punya loh perwakilan di 2 ajang tersebut. Penasaran kan siapa aja sih orangnya? Yuk langsung aja kita sapa. Halo. Halo Kak. Oke, langsung aja kita ke yang pertama dulu nih. Ada Wifa Karina sebagai Duta FIS UNJ tahun 2022. Halo Wifa. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Faisal kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Duta FIS UNJ 2022. Berarti belum demis tuh ya? Belum. Masih menjabat ya? Iya, sebentar lagi kita bakalan pergantian. Jadi sekitar bulan November ini bakal ada grand final Duta FIS 2023. Ya, itu dia grand final Duta FIS 2022. Jangan lupa daftar ya teman-teman bagi yang berminat. Dan semoga kita doain Wifa selalu diberi kelancaran di sisa jabatan ini ya. Amin, thank you. Sekarang bintang tamu kita yang kedua ada Yasinta Aulia Sanjaya sebagai Duta Genre Kota Bogor tahun 2020. Halo Yasinta. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Aman ya? Luar biasa, aman. Duta Genre Kota Bogor 2020. Berarti udah demis tuh ya? Udah dong, udah demis. Berarti sekarang kesibukannya apa nih? Mungkin sekarang kayak purna aja gitu ya. Jadi kalau ada acara-acara genre dan sebagai purna tuh jadi masih ikut serta aja dan mengawasi teman-teman genre tahun ini gitu sih Kak. Aduh, mantep nih ya. Berarti waktu itu Duta Genre berarti lagi nggak kuliah tuh ya? Itu masih persiapan UTBK gitu. Jadi itu baru banget lulus dari SMA. Waduh, mantep banget nih. Nah, buat teman-teman yang mau mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat, bisa nih ngikutin jejak kayak Sintas untuk mengikuti ajang Duta Genre. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau tanya nih ke Yasinta dulu ya. Yasinta kan di sini gelarnya tuh Duta Genre Kota Bogor tahun 2022. Nah, mungkin di prodi PIPS nih khususnya dan juga mahasiswa UNJ pada umumnya kan masih pada awam ya mengenai dunia pageant, dunia perdutaan. Nah, mungkin dari mereka banyak yang nggak tahu nih apa sih Duta Genre itu. Nah, mungkin kayak Sinta bisa nih ngejelasin apa sih Duta Genre itu. Oke, jadi di sini aku akan sedikit ngejelasin mengenai Duta Genre. Nah, Duta Genre ini merupakan ajang pemilihan sebagai role model bagi para remaja Kota Bogor khususnya mengenai contoh teladan untuk para remaja dan bagaimana cara dia memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan menjadi contoh remaja yang berencana. Karena genre itu kan artinya kan singkatan dari generasi berencana. Jadi kita juga sebagai role model dan contoh teladan itu memiliki program kayak kita harus terencana baik dari segi pendidikan, karir, pernikahan gitu. Jadi genre ini juga merupakan suatu program dari BKKBN nih Kak. Apa itu BKKBN? BKKBN itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional gitu Kak. Walah, berarti itu diadakan langsung oleh BKKBN ya? Iya, betul banget. Jadi nanti kita berkolaborasi sama teman-teman dinas sosial, terus dinas kependudukan di perwilayah genre itu sendiri gitu. Mantep banget ternyata. Oke, sekarang kita mau ke Wifa ya. Wifa ini kan Duta FIS ya. Kita sih sebagai warga FIS juga ya, kan PPS tuh Fakultas Ilmu Sosial ya. Ya mungkin udah familiar lah dengan Duta FIS.
Tapi mungkin Wifa mau ngejelasin lebih dalam lagi nih, apa sih itu Duta FIS, terus ngapain aja di situ? Oke deh, pasti teman-teman di sini udah pada tahu nih kan Duta Fakultas Ilmu Sosial. Nah, pasti kalau teman-teman tahu Duta FIS itu sebagai brand ambassador dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini Duta FIS itu terdiri dari 12 representatif mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Sosial yang terbagi menjadi 6 pasang perempuan dan juga 6 pasang laki-laki nih. Nah, sesuai tagline-nya, Duta FIS itu adalah menjadi garda terdepan membangun citra positif ya. Jadi tentunya di sini Duta FIS itu juga menjadi contoh nih buat mahasiswa-mahasiswa lain dan juga berusaha menjaga nama baik Fakultas Ilmu Sosial kayak gitu, Kak Faisal. Wah, ternyata banyak banget ya peran Duta FIS dalam mengharumkan fakultas kita ya. Berarti itu nanti kan di UNJ juga ada ya, Duta UNJ tuh. Itu Duta FIS apakah mengirimkan perwakilan atau gimana tuh? Oke, biasanya setiap tahun itu Duta FIS akan mengirimkan perwakilan. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan nih buat teman-teman dari PIPS lain. Kalau misalkan kalian nggak join Duta FIS tapi bisa nggak sih Kak join Duta UNJ, itu jawabannya boleh dan bisa banget. Jadi buat teman-teman jangan takut buat join ke Duta FIS maupun ke Duta UNJ kayak gitu, Kak Faisal. Oke, siap. Jangan lupa ya teman-teman, join Duta FIS atau Duta UNJ ya. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke pembahasan utama. Nah, kalian ini kan sudah menjadi duta selama, kalau Yasinta udah 2 tahun ya, Wifa udah hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Udah hampir setahun. Nah, gimana sih awal mulanya kalian itu mengikuti ajang duta kalian masing-masing ini? Terus apa sih motivasi yang pada akhirnya membuat kalian itu mempunyai keinginan untuk menjadi seorang duta? Mungkin dari Wifa dulu, silakan. Oke, awal mulanya itu aku tahu Duta FIS itu dari saat aku menjadi staf HPD di PKMB FIS 2021. Nah, di situ aku tuh pertama kali nih ketemu sama Kak Apsa dan juga Kak Dava yang saat itu dia mewawancarai Pak Dekan dan juga Pak Wakil Dekan. Nah, di situ aku kayak langsung ngeliat, ternyata jadi duta tuh keren juga ya gitu kan, terus juga terpandang. Nah, dari situ aku mikir kayak kayaknya pengen deh jadi duta FIS, tapi itu kayak sekedar angan-angan aja. Nah, sampai akhirnya aku di chat sama salah satu duta FIS kita yaitu Kak Raihan buat diajak nih kayak ayo Wifa, kita masuk ke duta FIS yuk gitu. Nah, di situ aku awalnya ragu-ragu terus juga sempat nolak. Tapi setelah aku izin ke orang tua, terus juga orang tua memberikan restu, aku juga mikir kayaknya ini salah satu kesempatan deh gitu. Kenapa gue nggak coba aja saat itu? Akhirnya setelah mempersiapkan berkas-berkas, terus juga nyiapin segala kebutuhannya dari mulai latihan dulu tuh. Saat itu aku juga berusaha public speaking, berusaha latihan sebisanya. Terus juga aku ngelihat kayaknya aku kalau misalkan aku nggak keluar dari zona nyaman tuh kayaknya nggak bakalan bisa berkembang gitu kan. Juga aku pun juga saat itu nggak bisa banget nih public speaking gitu kan. Sampai akhirnya yaudah deh maksain aja. Dan juga saat itu aku lagi bentrok jadi core acara di PKMP. Nah, itu beneran tantangan banget sih. Iya, saat itu kan juga aku juga baru tahu kalau ternyata pas jadi duta itu kan harus karantina. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu antara duta dan juga BEM. Nah, akhirnya di situ tuh aku mulai tertantang gimana caranya aku berusaha bagi waktu, terus juga berusaha bisa nih belajar tapi juga bisa ngebalancein sama waktu di kuliahan juga kayak gitu. Waduh, ternyata penuh perjuangan sekali ya Wifa. Oke, sekarang Yasinta, gimana nih Sin? Awal mulanya sama motivasi buat menjadi duta? Oke, mungkin di sini aku agak sedikit cerita dulu nih. Jadi waktu itu aku berada di posisi kelas 12 SMA semester 2. Yang dimana pasti di semester 2 itu adalah masa-masanya bingung, bimbang, galau mengenai kuliah apa enggak, terus kalau kuliah mau kuliah di mana, prodi apa, terus dan lain sebagainya. Nah, pada saat aku lagi bingung dan galau itu, ternyata ada dari internal aku nyaranin kayak kenapa nggak ikut duta genre aja nih. Dan sebelumnya pun aku nggak tahu apa itu duta genre dan sangat-sangat minim informasi banget mengenai duta genre itu. Dan setelah dikasih tahu itu, akhirnya aku kepo dong dan aku cari tahu informasinya di sosial media Duta Genre Kota Bogor, yaitu di Instagram. Setelah aku scroll down Instagram Duta Genre Kota Bogor, aku melihat satu postingan yang dimana ternyata postingan itu adalah teman aku yang menjabat sebagai Duta Genre tahun sebelumnya. Dan teman aku ini ya kebetulan juga adalah dia satu sekolah sama aku. Jadi dari hal itu tuh membuat motivasi aku dan dorongan kepada diri aku sendiri untuk oke, kayaknya aku harus fix nih ikut dan join Duta Genre Kota Bogor. Nah, sebenarnya pun dari niat awalnya itu aku kayak ya udah ikut aja tanpa ada ekspektasi yang harus tinggi dulu dan lebih dulu gitu ya Kak.
Jadi ya udah aku ikut aja, kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak pun nggak apa-apa gitu. Terus nggak ada tekanan juga, dan ya udah nothing tulus aja gitu. Terus karena aku di situ semester 2 kelas 12 SMA, dan aku mikirnya kayak semester ini tuh aku udah nggak harus bukan main-main lagi gitu. Aku harus udah fokus dan bener-bener serius memikirkan masa depan aku, karena kan masa depan juga kan tanggung jawab atas diri aku sendiri ya Kak. Betul banget. Nah setelah itu aku pun akhirnya aku join Duta Genre, dan alhamdulillah aku berada di podcast hari ini pun berkat Duta Genre. Jadi aku sangat-sangat bersyukur atas keputusan aku pada saat itu sih Kak, gitu. Wah, luar biasa ya. Dengan mengalahkan rasa bimbang mau kuliah di mana, dia Jurusan memberanikan apa? diri untuk join Duta Genre. Pada akhirnya juara 2 ya waktu itu. Iya, alhamdulillah juara 2. Luar biasa emang orang ini. Oke, selama kalian menjadi duta, apa aja sih kegiatan yang kalian jalani nih selama di duta itu, selama menjabat ya? Mungkin dari Yasinta dulu, silakan. Oke, selama aku di Duta ini kan kurang lebih 1 tahun juga ya masa jabatannya. Nah, dari awal aku dinobatkan sebagai Duta Genre, aku dan teman-teman Duta itu penyuluhan ke berbagai desa dan kelurahan mengenai Triad KRR nih Kak. Apa itu Triad KRR? Triad KRR itu adalah 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Dan kita juga berkolaborasi sama ibu-ibu PKK mengenai program kerja yang ada di desa tersebut. Karena sebagai role model bagi para remaja, jadi kita juga harus memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja yang meliputi seks bebas, HIV and AIDS, dan nafsa gitu Kak. Terus selain itu pun aku ada kegiatan lain, yaitu berbagi takjil saat bulan puasa Ramadan, dan aku dan teman-teman duta yang lainnya membuat program kerja mengenai Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, karena pada saat itu aku sebagai angkatan pandemi, jadi itu adalah momen dimana pas banget untuk kita terjun langsung untuk pendekatan ke masyarakat mengenai Germas ini Kak, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apalagi anak-anak di sana kan masih sekolahnya diliburkan, jadi kami membuat kegiatan ini dibungkus dengan belajar dan bermain, tetapi masih tetap dalam protokol kesehatan gitu sih Kak. Waduh, mantap banget ternyata ya kegiatan-kegiatan dia selama di Duta Genre ya, Kota Bogor. Duta Genre Kota Bogor. Mantap banget. Lalu kita lanjut ke Wifa, ngapain aja nih selama di Duta Fis? Oke deh, pasti teman-teman yang denger di sini juga pada tahu ya kalau misalkan Duta Fis itu langganan nih buat jadi MC, moderator maupun escorting. Nah, buat teman-teman yang bingung kayak escorting tuh apa sih Kak? Ibaratnya kayak sebagai naradamping nih kalau misalkan dekan, wakil dekan, atau misalkan rektor itu ada tamu atau misalkan ada kegiatan, itu biasanya kita ibaratnya kayak menyambut terus juga menyapa kepada para tamu yang datang. Nah, selain kita MC, escort atau moderator, ada apa lagi sih gitu. Nah, di Duta itu kita tahun ini punya 3 proker. Yang pertama itu ada webinar Duta Fis, ini terkait soft skill. Terus juga yang kedua ada sebar 1 buku atau tahun ini tuh sebar 1 buku ini semacam pengabdian masyarakat dan juga pendidikan. Nah, alhamdulillahnya ini di sebar 1 buku tahun ini kita berhasil terkumpul sekitar 120 buku dan juga donasi sekitar 1.400.000 dari teman-teman semua. Nah, terus juga yang terakhir ini adalah proker yang wajib diadain, yaitu grand final. Kayak gitu sih Kak Faisal. Waduh, ternyata Wifa ini orangnya sangat strong sekali ya, dengan menjalani berbagai kegiatan selama menjabat di Duta. Sekarang juga masih jabat ya di BEM PIPS ya? Betul, sekarang masih jabat. Terus kemarin juga dia jadi koordinator divisi acara PKKMB Fis. Aduh, coy, jadi malu. Nah, selama di Duta nih, prestasi atau pengalaman apa aja sih yang udah kalian raih selama menjabat ya? Dari Wifa dulu mungkin? Oke deh, untuk prestasi mungkin lebih ke pengalaman yang aku dapat ya gitu. Yang pastinya di sini aku banyak belajar nih bagaimana sih gitu kita caranya sebagai duta itu cara berpenampilan, terus juga bagaimana sih cara ngomong yang baik dan benar di depan orang-orang, terus juga pastinya kan belajar untuk public speaking. Nah, dari sini juga aku pernah nih nge-MC maupun nge-escort itu dengan para pejabat, ataupun juga saat itu Duta Fis pernah ke wali kota
Kak. Nah, terus juga kita di Dutavis ini kemarin saat grand final kita dari Dutavis itu pernah punya juri dari Ibu DPR yaitu Ibu Silviana Murni. Terus juga selain aku kenal nih sama para petinggi, terus juga aku kenalan sama dari Duta UNJ maupun Duta FBS, kan kita juga Duta FBS. Terus juga kemarin kita dari Dutavis diundang nih sama Duta Teknik yang kemarin baru saja melakukan grand final untuk pertama kali. Kayak gitu sih Kak Faisal. Waduh, keren banget ternyata ya. Udah pernah dijurin sama Ibu Silviana Murni tuh ya. Iya betul. Iya, itu senator favorit saya itu. Pokoknya kalau di Favorit legislatif banget ya. saya memfavoritkan Bu Silviana dah. Ke Yasinta lanjut, gimana nih Sin prestasi sama pengalaman selama di Duta Genre? Waduh, kalau mau ngomongin pengalaman berarti banyak banget ya Kak, pengalaman yang sangat-sangat berharga gitu selama aku ada di Duta Genre ini. Mungkin yang menjadi pengalaman yang berarti banget nih buat aku itu ketemu sama teman-teman duta yang lainnya, karena di situ kan kami dari berbagai background pendidikan dan karir yang benar-benar itu keren-keren banget sih Kak menurut aku. Nah, dari situ pun aku terpicu untuk fokus on the track mengenai tujuan aku di masa depan nanti Kak gitu. Terus selain itu pun aku akan berterima kasih juga nih sama teman-teman duta yang lain, karena dari kami semua itu belajar dan berproses bersama untuk menjadi role model yang terbaik untuk remaja Kota Bogor gitu Kak. Pengalaman yang berarti banget sih buat aku. Memang sangat sebegitu impactnya ya Duta Genre Kota Bogor ini terhadap Kota Bogor itu sendiri ya. Iya betul. Luar biasa memang. Bagi para remaja Kota Bogor. Ya, gitu. terutama bagi remaja tuh ya. Oke, selanjutnya nih, akan di luar sana banyak nih teman-teman kita yang penasaran atau pengen ikut nyemplung nih ke dunia perdutaan nih. Nah, dari kakak-kakak duta ini ada nggak sih tips-tips ketika mengikuti seleksi duta nih? Oke, mungkin kalau soal ngomongin tips ini nggak ada tips yang benar-benar harus banget gitu dari aku dan spesifik banget. Tapi kalau dari pengalaman aku itu, aku menerapkan dengan 2 tips ini Kak. Nah, 2 tips itu apa aja? Yang pertama itu, dari setiap rangkaian seleksinya, aku akan terus berusaha sekeras mungkin dan semaksimal mungkin. Soal menang atau kalah itu urusan belakang Kak. Terus sebenarnya pun nggak ada kata menang dan nggak ada kata kalah, karena diri kita udah mau daftar dari jadi Duta Genre aja pun udah oke banget dan apresiasi banget sih Kak sama kemauan atas program dari pemerintah ini gitu sih Kak. Jadi applause banget sama teman-teman duta yang lainnya, apalagi kalau baru daftar dan nggak dinobatkan sebagai Duta Genre, itu nggak apa-apa banget karena kalian juga udah keren banget gitu Kak. Tuh denger ya teman-teman, jangan berkecil hati kalau misalnya kalian nggak lolos ke tahap selanjutnya, karena dengan mendaftar aja kalian tuh udah luar biasa banget. Iya gitu, betul. teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Wifa gimana nih? Ada nggak sih tips-tipsnya buat ngikutin duta? Oke deh, ini mungkin tipsnya berdasarkan dari pengalaman aku ya. Boleh banget. Oke, disclaimer dulu nih Kak Faisal. Aku kemarin nih pengen nih sebenarnya ada perwakilan dari PPS yang ingin daftar ke Dutavis gitu kan. Nah cuman aku nih ngeliat nih kebanyakan mereka tuh ketakut nih Kak Faisal. Pertama takutnya itu mereka nggak bisa public speaking. Terus yang kedua, Kak, aku nggak bisa bagi waktu gitu. Nah ini sebenarnya menurut aku ya, terutama buat para maba, ini sebenarnya salah satu salah gitu kalau misalkan teman-teman ngira kalau misalkan join ke dunia pageant itu harus bisa public speaking, harus bisa bagi waktu dengan baik. Itu salah banget teman-teman, karena dulu pas aku daftar Dutavis pun aku nggak bisa public speaking nih. Terus juga aku saat itu masih belajar untuk memanage waktu dengan baik itu seperti apa. Nah mungkin tips aku yang pertama, karena nanti kan pasti di setiap tahap pageant itu kan ada tahap seleksinya ya. Nah mungkin yang pertama adalah soal percaya diri. Kalau misalkan orang bilang Kak harus bisa bahasa Inggris apa enggak gitu, jawabannya enggak kok teman-teman. Teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia asalkan teman-teman adalah bisa mengimprove, bisa menunjukkan gitu kan ya ke juri kalau misalnya teman-teman tuh sebenarnya percaya diri loh gitu. Soal bisa bahasa Inggris tuh urusan belakang gitu. Yang penting adalah teman-teman meyakinkan juri kalau misalnya teman-teman tuh adalah orang yang percaya diri. Karena orang yang bisa bahasa Inggris pun bakal kalah sama orang yang percaya diri gitu. Terus juga selain kita percaya diri, betul tadi kata Kak Yasinta, kita juga harus bisa memberikan yang sebaik mungkin nih gitu. Kita bisa maksimalkan sebaik mungkin kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku Kak Faisal tipsnya. Nah itu dia teman-teman. Teman-teman nggak perlu minder nih, nggak bisa public speaking, nggak bisa bahasa Inggris. Yang penting percaya diri ya. Nah selama kalian menjadi duta nih, selama menjabat, tantangan atau kesulitan apa aja sih yang pernah kalian alamin
ketika menjadi duta ya. Dan gimana cara kalian ngatasinnya? Oke, untuk tantangan atau kesulitan ya, gimana cara aku menghadapinya? Kayak misalkan nih, mungkin dari pas aku sebelum menjadi duta ya, ini menurut aku udah tantangan banget sih saat aku join ke Duta Fish itu. Aduh, takut banget nih, aku takut nggak lolos gitu kan ya. Nah, gimana sih caranya gitu? Saat aku tahu nih kelemahan aku tuh apa, aku nggak jago public speaking, aku juga kadang ngomongnya itu juga suka gagap gitu kan ya. Nah, caranya adalah kamu harus cari tahu dulu nih kekurangan kamu tuh apa dan gimana caranya kamu bisa memperbaiki itu. Kayak contohnya aku nih sebelum daftar, oh bakal ada tahap selanjutnya nih, aku cari tahu nih tahap selanjutnya tuh apa. Oh, tahap selanjutnya wawancara. Oke, kita coba belajar apa, gimana caranya aku ngomong supaya lancar, terus juga gimana sih cara aku mainkan ekspresi gitu kan. Pasti kan ekspresi itu juga dinilai ya, gimananya mimik ataupun diksi dari pemilihan kata kita kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan soal grogi, aku yakin sih pasti semua orang bakalan grogi saat mereka tampil di depan umum gitu kan. Apalagi ketika jadi MC ataupun moderator offline gitu kan, pasti grogi banget. Nah, caranya adalah terus belajar sama apa yang udah kamu persiapkan. Kayak contohnya nih, aku kemarin MC di Baska, aku pun juga tetap grogi kok teman-teman, aku ada deg-degan. Nah, gimana caranya aku bisa menghadapi itu? Ya aku latihan gitu, aku latihan dengan partner aku berusaha terus nih buat belajar nih, aduh gimana caranya nih gitu. Terus juga yang ketakutan, bukan ketakutan sih, tapi mungkin aku agak deg-degan kalau misalkan disuruh, pasti kan kalau ada acara gitu kan ada waktu yang bakal disuruh dilamain dikit gitu kan. Nah, itu tuh sebagai MC ataupun moderator gitu kan, kita harus tahu nih gimana caranya ngulur waktu, terus juga audiens harus tetap tertarik kan. Nah, itu tuh aku sebenarnya takut banget tuh kalau misalkan lagi di kondisi seperti itu. Nah, caranya adalah ya udah gimananya aja caranya aku tetap bisa tektokan, aku bisa ngontrol keadaannya. Ya udah, intinya aku ngalir aja, yang penting aku percaya diri. Balik lagi ke percaya diri. Kalau misalkan MC itu percaya diri, pasti audiensnya pun juga tertarik. Kayak gitu sih Kak Faisa. Nah, itu teman-teman kuncinya, percaya diri. Oke, lanjut ya kita ke Yasinta. Gimana nih Sin, tantangan atau kesulitan yang selama menjadi duta, sama gimana cara ngatasinnya? Oke, kalau dari tantangan sih dari aku sendiri itu adalah manajemen waktu. Karena pada saat itu setelah aku menjabat sebagai duta genre, aku juga harus fokus sama SBMPTN ujian. Dan itu kan waktunya berdekatan sekali ya Kak. Jadi itu yang benar-benar bikin aku harus usaha banget nih dan membagi waktu banget untuk kedua kegiatan aku. Jadi kalau dari aku sendiri adalah kalau misalkan ada acara dari duta genre dan itu ternyata membuat jadwal belajar aku jadi berantakan, jadi aku tunda dulu kegiatan di duta genre tersebut, karena kan masih banyak ya teman-teman duta genre yang lainnya. Tapi kalau misalkan ternyata acara dari genre ini tidak membuat belajar aku jadi berantakan, jadwal belajarnya gitu ya Kak, aku tetap ikut. Jadi balik lagi sih sama skala prioritas nih sih Kak. Jadi kalau misalkan aku lagi bener-bener free nih dan udah belajar udah yang lainnya, oke, aku ikut duta genre gitu. Jadi harus banget kita punya time management yang baik dan efektif untuk diri kita sendiri gitu. Nah, itu teman-teman ya yang perlu di-highlight, time management yang baik dan efektif. Oke, mungkin terakhir kali ini ya. Kan tadi seperti dibilang sama Kak Wifa sama Kak Yasinta, itu kita harus percaya diri ya untuk mengikuti duta ini. Nah, ada nggak sih Kak cara tersendiri nih untuk kita membangun kepercayaan diri kita buat tampil di depan orang banyak nih? Karena kan biasanya ini yang menjadi hambatan bagi setiap orang buat mengikuti ajang seperti ini. Caranya itu adalah dengan pengalaman. Karena kita ketahui ya Kak, kalau pengalaman adalah guru terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Jadi aku pun dulu sebenarnya masih berkembang, masih belajar gitu. Gimana caranya untuk tidak malu-malu, agar terus pede, terus gak grogi dan bisa public speaking di depan banyak orang. Tapi karena aku punya pengalaman yang mengharuskan aku berbicara di depan banyak orang, dan itu akan menjadi patokan aku untuk di kegiatan selanjutnya gitu Kak. Jadi aku akan menanamkan ke diri aku sendiri, kalau aku lagi nervous gitu ya Kak, aku akan menenangkan diri aku, relax dulu, dan tentunya aku harus memiliki pikiran yang positif Kak. Karena kalau kita terus-terusan mikir negatif kayak aduh aku nggak bisa A, aduh aku nggak bisa B gitu, pasti itu akan penampilannya akan benar-benar di luar ekspektasi kita, alias itu tidak semaksimal mungkin gitu.
Jadi aku juga mau nyaranin juga nih ke teman-teman, kalau kita lagi di keadaan nervous itu ya udah kita positif aja, yang penting kita berusaha yang terbaik dan jangan ditanamkan pikiran negatif gitu, karena nanti juga kita jadi akan tidak maksimal. Terus selanjutnya pun emang sebenarnya kalau pikiran negatif dan rasa ketakutan ini kan manusiawi ya Kak, karena setiap manusia juga pasti akan memiliki rasa takut dan rasa khawatir gitu. Tapi balik lagi, kalau kita bisa menanganinya dengan sesimpel mungkin aja gitu, nggak usah dibawa ribet deh gitu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, itu pasti akan all the best banget sih Kak gitu. Nah itu teman-teman, yang penting kita nggak boleh nervous, tetap tenang dan juga berpikiran positif ya. Karena kalau nervous bakal jadi hancur banget. Kalau dari Kak Wifa sendiri gimana nih cara buat bangun kepercayaan diri buat tampil depan orang banyak? Oke, bagaimana cara untuk membangun kepercayaan diri? Oke deh teman-teman, aku tahu pasti teman-teman di sini semuanya pasti pernah ngerasain insecure, pernah ngerasain gak percaya diri sama kemampuan dirinya sendiri. Nah, gimana caranya aku membangun kepercayaan diri adalah aku harus tahu kelemahan dan kelebihan diri yang aku punya. Apa sih kelemahan aku, apa sih kelebihan aku yang bisa aku kembangin terus juga bagaimana cara aku mengatasi kelemahan tersebut. Tadi tuh teman-teman harus tahu kelemahan sama kelebihan, teman-teman harus tahu bagaimana cara mengatasi kelebihan dan kekurangan tersebut. Nah, terus juga kan setelah teman-teman tahu nih kekurangan teman-teman itu apa, terus juga di kayak aku nih contohnya di Duta, aku pun masih banyak kurangnya nih di bidang public speaking. Caranya adalah ya aku terus latihan dan belajar, karena practice makes perfect kan. Ketika kita terus-terusan belajar, pasti ya bakalan dapat hasil yang sempurna asal kita mau terus berusaha, terus juga mau buat terus-terusan belajar. Nah, terus yang kedua adalah teman-teman bener tadi kata kayak Sinta, jangan negative thinking. Teman-teman tuh harus percaya sama diri kalian sendiri. Pokoknya teman-teman di sini itu jangan kemakan sama overthinking, jangan terlalu negative thinking, karena justru yang ngehambat diri kita sendiri ya pikiran kita sendiri gitu. Kita tuh kadang terlalu mikir kayak aduh kayaknya gue jelek deh, aduh kayaknya gue hitam deh, aduh kayaknya gue banyak jerawatnya deh. Sebenarnya itu tuh bukan suatu penghalang ya teman-teman. Yang penting adalah gimana caranya teman-teman tuh bisa ngatur pola pikir kalian aja gitu, karena semuanya tuh berasal dari pola pikir teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh cuma mikir yang negatif aja ya tanpa sadar diri kalian sendiri tuh juga bakal bawa hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi teman-teman ayo gitu kan, jangan insecure gitu. Aku yakin pasti semuanya di sini teman-teman punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah terus juga gimana sih? Nah aku juga mau ngasih tips nih buat teman-teman gimana caranya buat ngilangin rasa overthinking ataupun negative thinking. Caranya adalah teman-teman join di kesibukan ataupun hal-hal yang mengharuskan teman-teman buat ikut banyak gerak. Karena kalau misalkan teman-teman itu sibuk, pasti teman-teman tuh nggak ada waktu buat negative thinking, dan justru karena teman-teman ini bersosialisasi, teman-teman tuh juga tanpa sadar ikut happy, juga moodnya jadi lebih baik lagi gitu. Kayak sekarang kan banyak banget nih ya kegiatan pengabdian ataupun kayak tadi ada duta genre. Itu kan pasti ada pengabdiannya juga ya kayak Sinta ya. Dari situ juga kita tuh tanpa sadar kayak oke, gue harus bersyukur nih gitu. Kayaknya gue tuh terlalu banyak ngeraguin diri. Kayaknya tuh masih banyak loh yang ibaratnya yang kurang dari gue, tapi dia nggak banyak ngeluh gitu. Jadi teman-teman harus bisa memfilter pikirannya teman-teman gitu. Jangan lupa buat join di kegiatan-kegiatan yang membawa diri teman tuh ke hal yang positif gitu deh Kak Faisal. Itu teman-teman, intinya teman-teman nih harus bisa analisis apa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus juga nggak boleh insecure. Nah untuk membangun kepercayaan dirinya gimana? Dengan join ke berbagai kegiatan yang positif gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Nah kemarin kan kita udah membuka kesempatan buat teman-teman buat nanya nih ke Kak Wifa sama Kak Yasinta via Instagram Story. Nah langsung aja nih kita bacain pertanyaannya. Yang pertama dari Snape28, Kak Wifa siapanya Kak Wafi? Saudaranya? Waduh penting banget ya pertanyaannya ya. Mungkin Wifa punya hubungan saudara sama Wafi? Oke, ini mau dijawab ya Kak Faisal. Oke deh, jadi buat teman-teman yang gak tahu Wafi siapa, Wafi itu angkatan 2021 ya. Dia join di Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS UNJ. Nah, karena di sini nama aku Wifa dan nama dia Wafi, jadi mungkin ngiranya saudaraan ya. Tapi kita sebenarnya bukan siapa-siapa sih Kak gitu. Mungkin kalau dalam Islam tetap saudara sih, saudara jauh ya mungkin. Betul, ya. Iya. Jadi cara keluarga gak ada hubungan apa-apa ya? Iya, gak ada. Oke, lanjut ya.
dari @its_arn. Nah, gimana sih rasanya menjadi perwakilan duta di prodi PIPS? Nah, mungkin dari kayak Sinta dulu nih, gimana rasanya? Rasanya itu sangat bangga dan sangat bersyukur banget ya, berarti di sini aku sebagai perwakilan bersama Kak Wifa untuk menjalankan podcast ini gitu. Semoga aja dari podcast ini kita bisa memberikan dampak positif nih bagi teman-teman PIPS lainnya untuk mengikuti ajang pemilihan duta, yaitu duta FIS maupun duta genre. Oh ya Kak, sebenarnya genre ini tuh bukan hanya di Kota Bogor aja, jadi ada di berbagai wilayah. Jadi nanti yang juara 1 duta genre akan masuk ke final di provinsi gitu Kak. Jadi ayo teman-teman diikuti ajang-ajang pemilihan seperti ini gitu. Itu dia teman-teman, jangan lupa buat join ya. Terus kalau dari Wifa sendiri gimana nih? Sama sih kayak Sinta ya, pasti rasanya alhamdulillah senang gitu kan jadi perwakilan dari prodi gitu kan. Nah tapi tentu aku di sini sebagai duta pun juga nggak bisa nih sampai di titik ini kalau misalkan nggak dapat dukungan dari teman-teman prodi PIPS gitu kan ya. Apalagi saat itu nih dari Kak Sofian, dari Faisal, dari Kak Andika juga kan udah berusaha buat nyebar foto kan buat waktu itu, berusaha ngedukung Wifa di feeds-nya Duta FIS. Itu juga Wifa mau bilang makasih juga buat teman-teman semuanya yang udah ngedukung gitu. Jadi rasanya alhamdulillah gitu, seneng. Terus juga Wifa mau bilang sih ke teman-teman PIPS yang masih ragu atau misalkan masih aduh insecure deh Kak mau masuk duta gitu, pada cantik-cantik, jawabannya enggak kok gitu. Sebenarnya cantik tuh kan relatif ya teman-teman. Yang penting adalah gimana caranya teman-teman tuh bisa ngebawa diri aja gitu. Jadi teman-teman jangan ragu buat join di dunia pageant, entah itu di Duta FIS, Duta UNJ, Duta Genre, ataupun misalkan di Apnon juga. Jadi intinya teman-teman jangan ragu sama kemampuan diri sendiri. Jangan ragu sama kemampuan kalian sendiri. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari This is Special. Waduh, kayak kenal nih akunnya nih. Tapi kayaknya nyambung sih sama yang Kak Wifa ngomongin tadi. Kak, kalau misalnya jadi duta tuh harus cantik apa enggak sih Kak? Karena aku lihat-lihat duta ini kok cakep-cakep banget ya. Nah gitu. Mungkin dari kayak Sinta dulu. Jadi sebenarnya mau join duta atau berbagai event yang lainnya pun nggak harus selalu cantik, harus good looking gitu nggak sih Kak? Karena di sini kan kembali lagi ya, di sini kan ajangnya bukan ajang kecantikan doang, tapi kan penampilan. Emang sih penampilan itu dilihat juga, tapi kan nilainya itu bukan dari penampilan aja, tapi ada dari kemampuan bakat, public speaking, dan lain-lainnya. Dan soal public speaking juga pun ya nggak apa-apa juga kalau misalkan kalian emang belum punya public speaking yang bagus gitu kan. Karena di sini kalau kalian nggak nyoba ya gimana cara kalian bisa mengukur diri kalau kalian itu bisa, kayak gitu sih Kak. Nah itu dia teman-teman ya. Dari Wifa gimana nih? Apa mau dijawab apa gimana? Oke deh, kalau misalkan harus cakep apa enggak, mungkin jawaban aku sama ya kayak Sinta. Apalagi nih di Duta FIS gitu kan ya, kayak bilang kayaknya harus cantik deh gitu. Jawabannya enggak sama sekali teman-teman. Tadi juga kata kayak Sinta benar, dari penampilan. Apakah penampilan itu maksudnya fisik? Jawabannya enggak teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu grooming itu apa sih Kak? Grooming itu adalah cara berpakaian gitu kan. Apakah pakaian teman-teman rapi, terus juga teman-teman wangi, teman-teman bersih, itu juga bisa mengubah cara pandang loh teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan ditanya cantik apa enggak, jawabannya enggak, masih banyak aspek lain teman-teman. Yang kayak tadi aku udah bilang, kalau misalkan teman-teman percaya diri, teman-teman bisa meyakinkan juri, itu malah menjadi nilai plus karena juri tahu, oh nih orang pede, nih orang pasti mau untuk berusaha berkembang lebih jauh lagi kayak gitu. Selain teman-teman pede, tadi juga aku udah bilang teman-teman harus pintar cara groomingnya gitu kan, cara berpakaian. Karena first impression orang nih saat ngeliat kita kan pasti dari cara penampilan ya. Ini orang penampilannya rapi apa enggak, bersih apa enggak, wangi apa enggak gitu. Nah karena dari penampilan ini pun juga juri tuh bisa tahu loh teman-teman, kayak oh nih orang dari penampilannya rapi, bersih gitu. Pasti nih orang juga dia udah dia tuh mau menunjukkan yang terbaik lah gitu di depan juri. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau misalkan fisik adalah menjadi hal yang utama dalam dunia pageant gitu. Terus juga isi otak tuh juga perlu ya Kak Faisal ya. Karena nanti kalau teman-teman lihat nih di Apnon, di Duta FIS, atau mungkin di Miss Indonesia, pasti saat mereka menjadi finalis itu bakalan ada pertanyaan-pertanyaan kan ya Kak Faisal, dan itu pun di situ kita dipaksa untuk berpikir gitu. Jadi teman-teman jangan insecure karena kecantikan tuh bukan hal yang utama gitu Kak Faisal. Nah itu ya teman-teman, karena Duta Pageant ini gak cuma
mandang fisik doang ya. Malah tadi fisik tuh bukan hal yang utama ya di dunia pageant, karena yang paling utama itu adalah kecerdasan dari diri kalian masing-masing. Oke, itu dia Pips Senior episode perdana kali ini mengenai dunia pageant atau dunia perdutaan ya, kalau minjem istilah yang familiar bagi kita. Semoga bisa menghibur dan juga bisa memberi wawasan baru bagi kalian nih, terutama buat yang penasaran dan pengen ikut nyemplung ke dalam ajang pageant atau perdutaan. Oke, sebelum kita pamit, boleh nih duta-duta kita buat nyampein quotes buat motivasi teman-teman kita di luar sana. Mungkin dari Kaya Sinta dulu, boleh? Oke, di sini aku akan sedikit kasih quotes atau motivasi bagi teman-teman semua. Mungkin karena tadi kita udah ngebahas soal insecure dan overthinking, aku akan ngasih sedikit motivasi. Kalau ketika kita melihat pencapaian dari orang lain, tenang aja, nggak perlu terlalu keras ke diri sendiri. Karena setiap orang itu kan pasti akan memiliki start yang berbeda-beda. Jadi tetap tenang aja, tetap berproses dan keep going gitu teman-teman. Itu dia teman-teman ya, tetap berproses dan juga keep going. Oke, mungkin dari Kak Wifa, silakan. Oke deh, aku punya satu quotes yang aku terapin dari zaman maba PKKMB. Yang ini juga aku tulis di ini Kak, di name tag PKKMB. Wow, luar biasa, udah bersejarah sekali nih ya. Yaitu adalah prove them wrong, atau buktikan mereka salah. Buktikan mereka salah menilai kalian. Buktikan kalau misalkan mereka salah menilai kalau misalkan lo itu nggak bisa maju, lo itu nggak bisa berkembang. Buktikan kalau misalkan mereka salah berpikir seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk terus berkembang dimanapun dan kapanpun dengan siapapun, karena kita tuh nggak bakal bisa berkembang kalau misalnya kita nggak belajar dari pengalaman ya kan. Kita pun bisa belajar dari siapapun. Kayak sekarang nih, aku bisa belajar dari Kak Faisal, dari Kak Andika, dari Kak Yasinta, dari Kak Arina. Pokoknya intinya teman-teman jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Ini mungkin ini hal basi banget ya teman-teman. Kalau misalkan jangan takut keluar dari zona nyaman, tapi ini impactnya tuh beneran besar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak berani untuk mengambil langkah, teman-teman nggak bakalan tahu kekurangan dan kelebihan kamu di mana. Kayak contohnya, walaupun aku udah join Duta Fis nih, aku pasti juga tetap tahu nih kelebihan dan kekurangan aku pun di mana gitu. Jadi intinya jangan takut buat terus berkembang dan buktikan ke orang-orang kalau misalkan mereka itu salah menilai kamu. Itu teman-teman ya, jangan pikirin apa kata orang. Intinya prove them wrong. Buktikan bahwa pandangan jelek mereka itu terhadap kita itu salah besar. Oke, akhirnya kita sudah masuk ke penghujung podcast ini. Makasih banget nih Kak Wifa sama Kak Yasinta udah nyempetin waktunya buat jauh-jauh kemari, jauh-jauh dari Bogor, jauh-jauh dari Jati Padang ya. Semoga bisa ngasih insight baru nih buat teman-teman kita di luar sana. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama dua bintang tamu kita ini, langsung aja follow Instagram mereka di @wifakarin dan juga @yasintalia. Itu dia, jangan lupa follow ya teman-teman. Nah, buat kalian para Pipsian, kalian bisa denger podcast ini via YouTube dan juga Spotify BEM PPS UNJ. Jangan lupa juga buat kepoin media sosial BEM PPS UNJ juga ya. Terima kasih teman-teman, have a good day and see you in next episode.